Pernah nggak sih ngerasa gaji udah naik, kerja juga lancar, tapi tabungan ya gitu-gitu aja? Kayak ada aja alasan saldo turun, padahal nggak beli apa-apa yang besar juga. Lucunya bukan karena kita boros, tapi karena ada money habit kecil yang kelihatannya sepele, padahal diam-diam nguras pelan-pelan tanpa kita sadar. Kebanyakan orang mikir, masalah keuangan itu cuma soal penghasilan. Padahal seringkali bukan jumlahnya, tapi kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan ya, justru yang kecil-kecil itu yang paling jago bikin saldo berkurang tanpa pamit. Coba jujur, kamu pernah nggak sih setiap kali stres, entah karena kerja, kuliah, atau drama hidup, langsung buka e-commerce? Awalnya cuma pengen scroll-scroll, tangan auto check out. Cuma 40.000 kok. Nah, ini dia kebiasaan pertama, self-reward yang nyamar jadi pelarian. Awalnya memang niatnya buat nyenengin diri, tapi lama-lama jadi cara buat kabur dari stres. Dan yang bahaya, kebahagiaan jadi tergantung barang, bukan dari rasa lega yang beneran datang dari dalam diri. Kalau udah gitu, uang jadi kehilangan maknanya. Bukan lagi alat bantu hidup, tapi alat buat nenangin diri sementara. Dan kalau dibiarkan, ya siap-siap aja dompet bocor tiap kali suasana hati lagi turun. Lanjut, yang kedua. Ini tuh klasik banget dan hampir semua orang pernah ngalamin. Nggak tahu angka pasti. Kayaknya pengeluaranku segini deh. Nah, kata kayaknya itu yang bahaya. Karena tanpa sadar, kita nggak benar-benar tahu berapa uang yang keluar dan kemana perginya. Hari ini jajan kopi 30.000, besok Grab 20.000, dan tahu-tahu, loh, kok saldo tinggal segini? Padahal nggak beli apa-apa yang besar. Jadi, selama nggak tahu angka pasti, kita nggak akan pernah bisa ngerasa aman sama uang sendiri. Makanya, nulis pengeluaran itu bukan soal pelit, tapi soal jujur. Bocornya tuh di mana sih? Kadang masalahnya bukan di uangnya, tapi di kitanya yang nggak sadar udah kebanyakan bilang, cuma segini. Nah, lanjut ke yang ketiga. Ini tipe kebiasaan yang tenang-tenang tapi berbahaya banget. Menunda keputusan penting karena takut. Nanti aja deh buka tabungan darurat. Nanti aja belajar investasi. Tapi makin ditunda, makin banyak waktu yang kebuang. Padahal masalahnya bukan karena uangnya belum ada, tapi karena belum berani mulai duluan. Kita nunggu waktu yang pas. Padahal waktu yang pas itu nggak pernah datang. Yang datang duluan justru tagihan baru. Dan setelah semua itu, ada satu hal yang sering banget bikin orang nyangkut di tempat yang sama. Yang keempat, ngerasa belum layak punya sistem. Uang segini ngatur apa? Kecil banget. Hei, justru itu titik mulainya. Kalau 1 juta aja belum bisa diatur,
10 juta pun nanti bakal lari ke arah yang sama. Ngatur uang kecil itu latihan kontrol, bukan nunggu saldo besar dulu baru disiplin. Yang dilatih itu bukan dompetnya, tapi kesadarannya. Jadi kalau uangmu sering menghilang, mungkin bukan nasib yang jahat, tapi cuma ada kebiasaan kecil yang belum disadari. Mulai aja dari 3 hal sederhana. Berhenti belanja buat nutup emosi, catat pengeluaran sekecil apapun, dan jangan nunggu layak buat mulai. Kadang cara jadi lebih kaya bukan dengan cari uang lebih banyak, tapi dengan berhenti bocor di tempat yang salah. Dan kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa mampir lagi ke Chit Chat Eye. Di sini kita nggak cuma ngomongin uang, tapi juga gimana caranya hidup ikut cuan secara hati, waktu, dan makna. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. See ya!